Saudara bisa bayangkan wajahnya pucat pasi, udah lemes begitu. Saudara ngerti kan? Itu bayangkan ya, ekonominya hancur, fisiknya hancur, sekarang mentalnya. Saya jamin lah, ya mungkin kira-kira lah. Kalau dia punya suami mungkin udah kabur. Dan tidak bisa disalahkan, mungkin istrinya berkata, suamiku, aku sudah 1 tahun pendarahan. Aku tidak bisa berfungsi sebagai istri. Kamu pergi aja. Kamu cari perempuan lain, saya rela. Suaminya akan berkata, tidak. Tidak akan kutinggalkan. Tidak. Kita tetap seperti prinsip sehidup semati. Satu hidup, satu mati. Gitu kan? Bener apa enggak? Lalu saudara sekalian jalan 1 tahun, 5 tahun, suamiku aku rela, sungguh aku pasrah, cari, aku udah gak bisa berguna lagi. Tidak. 10 tahun, suamiku tolong please cari aja yang benar. Jangan ya. Iya aku rela. Alhamdulillah. Loh, saya berani ngomong kayak ini, itu bukan orang Kristen loh. Sedangkan orang sakit ambeien begini pendarahan ini, itu selalu orang ngomongin najis lu, najis lu, najis lu. Imamat 15 ayat 25 deh. Coba. Imamat 15 ayat 25 sampai selanjutnya demikian firman Tuhan. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, mungkin cemar kain itu menstruasi kali ya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yaitu ia najis. Jadi kalau orang lagi menstruasi nggak boleh beribadah, kan saudara kita juga begitu, nggak boleh, padahal nggak ketahuan. Emangnya kalau masuk dicek dulu? Kan tidak. Nah, kebiasaan sekalian. Padahal kalau beribadah juga nggak ketahuan kan? Ngerti ya? Tetapi ada aturannya. Memang di Alkitab juga bilang gitu. Kalau seandainya dia lagi mengalami itu, dia najis. Teruskan. Setiap tempat tidur yang ditidurinya ikut najis. Mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Terus setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis. Terus dan dia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan dia menjadi najis sampai matahari terbenam. Sampai sini mengerti? Berarti keadaan mentalnya kayak apa? Kalau seandainya dia ada pembantu rumah tangga, mungkin dia udah nggak tahan tuh. Karena belum ada mesin cuci, tiap hari cuci, spray berdarah. Mari rasain kira-kira gitu. Laki-laki coba rasain kayak apa menstruasi, gitu sekalian. Kayak apa menstruasi, kayak apa yang namanya ambeien gitu sekalian. Saudara bisa bayangkan yang namanya ekonominya hancur, fisiknya hancur, dan mentalnya hancur. Semua bilang amin. Kalau orang ini kepengen mati, masuk akal nggak? Hah? Masuk akal nggak? Masuk akal. Kenapa saya berani ngomong begitu? Karena ada orang yang lebih hebat saja pengen mati. Orang itu hebatnya luar biasa. Ayub pasal 1 ayat 1. Ayub 1 ayat 1 demikian firman Tuhan. Kan ini lebih hebat nih. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Iya. Orang itu saleh dan jujur. Ayub takut akan Tuhan dan menjauhi. Nah, saudara bisa bayangkan ya, di komparatif nih. Yang satu perempuan, satu laki. Laki lebih kuat. Yang satu imannya luar biasa, Kristennya luar biasa, yang satu kafir. Saudara bisa ngerti kan? Tetapi kalau saudara perhatikan, Ayub juga sama. Ayat 1 pasal 10. Ayub 10 ayat 1 demikian firman Tuhan. Tuh. Aku telah bosan hidup. Jadi pengen apa? Berarti kalau Ayub saja pengen mati, wajar nggak kalau perempuan ini pengen mati? Wajar. Jangankan yang namanya perempuan kafir, Elia. Saudara tahu Elia? Dia bilang, Tuhan cabut nyawaku hanya gara-gara awewe. Betul kan? Hanya gara-gara yang namanya Isabel. Ngerti gak sekalian? Gara-gara itu dia ketakutan tuh Tuhan. Aduh, kalau saya sih datengin, kawininnya langsung. Bener gak James ya? Daripada musuhan kayak gitu.
Saudara bisa bayangkan Elia aja begitu. Berarti saudara, kalau sampai perempuan ini kepengen minum racun, wajar nggak? Saya mau cerita sebentar. Saudara, dulu saya kan pelayanan bolak-balik ke Cirebon. Di Cirebon tuh ada satu kota namanya Jamblang. Saudara, saya kenal sama keluarga itu. Nah, suatu ketika saya tahu ada terjadi sesuatu yang aneh waktu itu. Cuman saya nggak cerita, saudara sekalian. Saya nggak cerita, saya nggak peduli, dan saya tidak ada kaitannya dengan pelayanan di tempat itu. Suatu ketika saya diundang. Ketika saya diundang, saya tanya, maaf ya, ini ibadah ucapan syukur apa? Ya biasa aja Pak, ucapan syukur Tuhan itu baik. Oh gitu ya? Nggak ada ucapan syukur apa gitu? Ya apa misalnya acara ulang tahun? Enggak Pak, cuman ucapan syukur aja. Udah. Waktu saya mau khotbah, saya penasaran. Saya nanya lagi sama perempuan itu. Ya saya panggil Enci aja, Ci. Saya mau nanya lagi ya. Ini kok saya penasaran, ini tuh acara apa sih? Supaya khotbahnya jelas arahnya. Ngerti terus sekalian? Jangan ini tentang musibah, lalu saya khotbahnya tentang berkat. Nggak ada apa-apa Pak, cuman ya Yesus baik lah. Ya sudah. Selesai khotbah, saudara sekalian, pendeta dia gembala dari gereja GPDI ada di situ. Saya penasaran 3 kali. Saya mau nanya, ini acara apa sih? Ada acara apa? Langsung saya ditarik. Pak, sebentar Pak, saya nggak enak ada gembala saya. Terus dia bilang gini, terus Bapak pernah dengar nggak tentang ada orang mati gantung diri di tempat di kota ini? Iya saya pernah. Itu adik saya Pak. Oh, saya diajak jauh lagi. Nggak enak, takut ketemu dengan pendetanya. Terus saya tanya, gara-garanya apa? Gini, dia orang kaya, punya usaha sarang burung, saudara sekalian. Sama ada beberapa lagi sarang penyamun juga ada dia di tempat lain, saudara sekalian. Setelah itu, adiknya ini terbeban mau melayani, tidak minta uang. Dia kepengen melayani, dan melayani sekolah minggu. Saudara, dia bantu kursi, dia bantu dana luar biasa lah. Suatu ketika orang ini mulai bisa khotbah. Mulai khotbah dia bilang begini sama gembalanya, supaya dia dapat jatah, minta kasih kesempatan dia khotbah di umum atau di kaum muda. Nggak dikasih. Karena nggak dikasih saudara sekalian, dia keluar si anak muda ini. Setelah keluar dia melayani tempat lain. Dia melayani tempat lain, gereja-gereja lain diterima. Karena apa? Nggak terima PK malah ngasih PK. Saya ngerti nggak maksud saya? Saudara mau gitu juga bisa. Banyak gereja-gereja kosong, saudara datang ke sana, saudara bayar 500 juta, saudara khotbah. Oke, kasih Indomie dan segala macam. Dia cari jam terbang. Setelah 2 tahun dia balik lagi. Ketika balik lagi ke gereja itu, si gembalanya lagi pergi ke luar kota. Ada si istrinya. Tante, aku udah balik. Oh iya, gimana? Tolong dong tante, kasih kesempatan. Ngerti ya saudara? Saudara bayangin pada waktu itu, saya tidak tahu apa yang dikatakan. Mungkin ya kita nggak bisa, mimbar ini berharga, ini segala macam. Saudara, saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi saya tahu besoknya. Besoknya tuh jam 6 pagi saudara, itu ada parabol besar di depan gereja, dia gantung diri. Gantung diri. Lah kemarin dia ada gantung diri di Facebook, di syuting kan. Zaman dulu aja belum ada, tapi gantung diri. Saudara bisa bayangkan gara-gara begitu aja dia stresnya luar biasa. Saudara, saya nggak habis pikir bagaimana perempuan ini. Saya bisa ngerti kan? Saudara bisa bayangkan hanya gara-gara begitu aja orang bisa stresnya luar biasa. Nah ini perempuan kayak apa? Waktu saya ngomong begitu saudara, waktu saya bilang mencintai dia, Ci, tapi Ci kenapa ini bikin persekutuan ini? Ya ini justru kita mengingat dia supaya kita jangan seperti dia. Saya tidak tahu dia selamat atau enggak, itu bukan urusan saya. Saya juga bilang itu juga bukan urusan saya. Karena buat saya nggak ada urusan, yang penting urusan saya selamat gitu terus saya nggak datang, ketemu pendetanya. Saya pura-pura tidak tahu. Bro, gimana bro? Shalom Pak Ida. Saya dengar di sini ada yang gantung diri ya. Saya ngomong kenceng. Ngerti nggak? Maksudnya kenceng nggak kenceng? Gitu nggak? Tapi keras deh. Sini. Saya diajak ke pinggir lagi. Jangan ribut. Ini yang di sini. Oh, padahal gue udah tahu kan. Gara-garanya Pak. Ya itu Pak Yuda. Mimbar itu kan tempat kudus. Jadi hanya Jamal Mirdad yang bisa naik karena dia orang kudus. Jadi gimana gitu? Ya saya nggak kasih kesempatan. Saya nggak izinkan. Saya nanya, maaf ya bro, orang Manado.
Kalau seandainya Bro kasih kesempatan sekali aja, bunuh diri enggak? Nangkap kan? Lu Pak Yuda nyalahin. Enggak nyalahin, enggak. Saya nggak bilang Bro salah, enggak. Cuma nanya. Nangkap saudara sekalian. Kenapa sih nggak dikasih kesempatan? Kalau saya enggak, silakan. Kecuali kalau udah dikasih kesempatan dia tidak bisa membuktikan diri, ya sudah saya nggak pakai lagi. Saya kasih kesempatan. Bahkan Pak Dance kasih kesempatan saya untuk khotbah. Tapi begitu khotbah langsung berkata, untuk selanjutnya Pak Yuda yang meneruskan. Saya kasih kesempatan kok. Orang lain di ibadah pertama, dia ibadah kedua. Saudara bayangin waktu dia mau khotbah di belakang udah stres ngompol berapa kali tuh. Begitu maju ke depan dia baca ayat 10 menit. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya Pak Yuda, ya gua kan mesti maju, ngerti kan saudara sekalian? Tapi saya beri kesempatan. Makanya tidak saudara sekalian. Saudara bisa bayangkan nggak? Hanya gara-gara gitu aja orang sampai bisa bunuh diri. Saya mulai mikir saudara sekalian. Ini perempuan kayak apa? Suami nggak ada, anak sudah pergi, udah kere, duit habis, tidak pernah ada kesembuhan. Makin hari makin parah, tubuhnya sudah tinggal kulit sama tulang. Kalau seandainya dia mau bunuh diri, saya bilang wajar. Tetapi pada saat dia mau bunuh diri, ini interpretasi saya, ada ayat 27. Ini Markus 5 ayat 27, demikian firman Tuhan. Veronica sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Iya, tunggu ayat. Oke. Iya. Veronica sudah mendengar berita-berita tentang. Jadi pada saat dia mau bunuh diri, ini interpretasi saya, tetangganya bilang, Bu, ada Yesus, ada orang namanya Yesus. Nah dia dengar berita-berita tentang Yesus, bukan berita Yesus tuh bewokan, Yesus tuh ganteng, bukan. Tapi berita Yesus melakukan mujizat. Saya bisa ngerti kan? Pada saat itu dia dengar berita-berita tentang Yesus, pada saat dia dengar timbul apa? Iman. Nangkap Yesus sekalian. Timbul iman, lalu berkata, ayat selanjutnya yang bawahnya. Sebab kata Veronica, asalku jamah saja jubah Yesus. Pada saat dia dengar itu, timbul iman, lalu dia berkata, kalau saya pegang jubah, ujung jubahnya saja, saya sembuh. Itu namanya apa? Iman. Good. Kalau saya pegang jubahnya, saya sembuh. Good. Sembuh nggak? Apakah dengan ngomong begitu langsung otomatis sembuh? Tidak. Nangkap ya saudara sekalian. Pada saat itu timbul iman. Karena apa? Iman itu timbul karena dengar firman. Lihat ya. Perhatikan baik-baik. James, Roma pasal 10:17, James. Roma 10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya mau nanya. Maaf ya, saya minta maaf. Yang pegang soundman itu kan Minto, bukan Kristen. Sering dengar firman nggak? Kenapa iman nggak timbul? Hah? Tidak akan. Karena dia menekan. Dia membendung. Nangkap ya? Saya jamin firman Tuhan itu benar. Pada saat firman ditabur, iman timbul. Tergantung kita respon terhadap gejala ini. Nangkap ya? Gini. Ketika saudara melihat seseorang dilantik atau seseorang diwisuda, saudara bilang, gue juga bisa. Betul kan? Tapi ketika kata-kata gue bisa itu ditekan, itu tidak akan bertumbuh. Please, simak baik-baik. Jangan dibendung, jangan ditahan. Harus langsung diresponi. Saudara nangkap nggak maksud saya? Ketika misalnya begini saudara. Saya waktu itu ya, waktu saya masih belum jadi hamba Tuhan, saya dengar ada hamba Tuhan Yeremia khotbah. Kalau khotbah dia, wah saudara sekalian, jalan kiri kanan gak lihat catatan. Berarti gue bisa nggak ya? Nangkap kan? Rasanya gue juga bisa. Ngerti kan sekalian? Tapi pada saat ada rasanya gue bisa, terus saya tekan. Saya nggak rawat, apa namanya? Nggak apa James ya? Nggak entertain. Mestinya dikembangin. Belajar ini. Sebelum khotbah, belajar ngadepin orang. Kan begitu kan? Pada saat itu dikembangkan, ini akan keluar. Ini enggak. Begitu dengar itu berapa kali itu iman itu keluar. Timbul di sini. Nangkap ya saudara sekalian. Saudara tahu timbul kan?
Yang Sri Mulat itu udah mati, amin saudara. Dia nggak timbul lagi. Saya percaya, saudara percaya nggak firman Tuhan itu benar? Ketika ditabur itu timbul iman. Timbul deh. Ketika timbul, jangan ditekan, jangan dibendung. Saya bisa ngerti kan? Saudara entertain. Saudara mulai keluarkan. Nanti setelah itu saudara sekalian, dengar ya. Pada saat itu saudara sekalian mulai mendorong. Pada saat perempuan itu berkata, asal saya pegang, asal ku jamah, saya pasti sembuh. Lalu tetangganya bilang, jadi gimana? Ibu yakin? Yakin sih. Terus sekarang sembuh nggak? Ya lu lihat aja gua keadaannya begini. Kecuali ada yang ngusung gua dong. Nah kemudian, ini enggak. Begitu timbul itu dia langsung bergerak. James, baca James, itu James. Ayat yang Veronica sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Iya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, iya, Veronica mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Inilah yang namanya perjuangan iman. Sedangkan pada saat dia dengar gitu, dia mulai melangkah. Dan saya jamin saudara, dan tidak ada ayat yang berkata Veronica mendekati Yesus diantar sama enceknya. Betul? Dia sendiri kira-kira jalannya, wah itu Yesus. Saudara bayangin ya, jalan keluar darah. Orang ngomong najis. Mungkin gak ngomong keras-keras karena gak enak kan perasaan perempuan. Najis. Kan begitu kan aturannya. Saudara bisa bayangkan, dia cuma mikir gini. Nah lihat nih